Kami di Regia Finansial, kali ini kita akan membahas tentang saham keras atau Krakatau Steel Tbk. Nah, ini kita sudah tahu Krakatau Steel ini merupakan saham BUMN ya. Di sini ada direktur utama yaitu Muhammad Akbar, lalu ada direktur keuangan yaitu Tardi. Untuk kantor mereka tadi Janggato Subroto K54 tepatnya di Jaksel. Kemudian kalau kita lihat di sini dari dulu sampai sekarang saham Krakatau Steel ini memang agak dikenal sahamnya agak terus menurun ya, karena memang banyak yang mengatakan kinerjanya hutangnya banyak dan lain gitu. Untuk laporan keuangan kali ini nilainya itu dia ribuan dan bentuknya itu US dollar, jadi nanti dikait saja dengan $1000. Kas dan setara kasnya kita lihat menurun, kemudian persediaan dia meningkat pun paling sedikit saja, kurang lebih 14 jutaan dolar ya. Persediaan meningkat 14 jutaan dolar, tapi ini karena meningkat nilainya atau gimana ini ya. Kemudian ini kalau kita lihat total aset lancarnya ini pun mengalami penurunan. Untuk saham keras ini gini, kita lihat total asetnya dia meningkat, dimana dari 2,8 jadi 2,9, tapi kita lihat dulu itu mengapa dia bisa meningkat, apa karena hutangnya atau karena ekuitasnya. Dari sisi hutangnya ini data meningkat cukup banyak nih. Nah, meningkat kurang lebih sekitar 38 jutaan dolar. Dari sini sudah nampak ya, seharusnya karena peningkatan hutang makanya asetnya meningkat. Dan sisi ekuitas ternyata menurun cukup banyak dari 435 menjadi 421 juta dolar. Pokoknya dia meningkat lah ya. Dia meningkat hutangnya, asetnya meningkat tapi ekuitas menurun. Total pendapatan usaha kita lihat dari 231 jutaan dolar menjadi 234 jutaan dolar. Dia ada sedikit peningkatan sih. Dan kalau kita lihat mereka kayaknya melakukan efisiensi, di mana dari beban umum dan administrasi memang tampak berkurangnya. Kemudian kalau kita lihat di sini dari rugi periode berjalan, dari rugi 27 jutaan dolar sekarang meningkat menjadi rugi 40-an jutaan dolar. Nah, mengapa bisa begitu? Pada kemarin kalau kita lihat harga sahamnya kayak ada meningkat, ada menurun, tapi ada meningkat juga ya. Lebih ke meningkat. Dan mengapa bisa begitu? Ternyata kerugiannya itu dia meningkat lebih banyak. Nah, berarti dia bukan karena operasionalnya. Dan sebenarnya kalau kami lihat ya, dia untuk saham keras ini, dia ruginya lebih karena beban keuangan, bukan karena operasional. Oke, kita bilang penjualannya meningkat, kemudian untuk laba operasional meningkat, tetapi dia kalahnya di beban keuangan. Beban keuangannya itu begitu banyak. Nah, cukup banyak menurut kami. Jadi kalau mau buat saham ini, buat perusahaan ini jadi semakin bagus, memang harus diatasi dulu hutangnya. Hutang kalau udah selesai, nah itu sudah bagus. Di sini ada penambahan kepemilikan saham sebesar 51%-an di water treatment. Nah, ini PT Krakatau Tirta Industri. Ini di water treatment, dan kalau kita lihat di sini nanti kita lihat apakah sebenarnya mereka ada dapat pendapatan lain dari water treatment atau gimana, pengelolaan limbah air atau gimana. Karena kalau mereka ada dapat dari sana, berarti ini penambahan kepemilikan saham untuk ekspansi usaha di bidang lain. Tapi kalau mereka tidak mendapatkan dari sana, seharusnya penambahan kepemilikan saham ini hanyalah untuk kepentingan internal. Nah, artinya bukan untuk pendapatannya, tetapi kayak misalnya olah baja, olah ini, olah itu. Itu semua kan ada apanya, ada limbahnya. Jadi mungkin diolah sendiri, buat pabrik sendiri untuk olah sendiri. Nah, kemungkinan besar kayak gitu ya. Nanti kita lihat di bagian pendapatan, soalnya sudah bisa nampak. Ini jasa pengelolaan air limbah, wastewater treatment services. Nah, bisa nampak ya. Tapi sebenarnya menurut kami, kalau mereka mau lebih bagus lagi, kalau mereka sudah bisa mengolah limbahnya, mereka bisa membuka jasa pengelolaan limbah yang bisa diterima dari pihak ketiga sehingga menambahkan pendapatannya. Kemudian beban keuangannya diatasi dulu, kemungkinan saham ini bisa menjadi sangat bagus. Tapi itu kalau kalau segampang itu ya. Memang mungkin nggak dalam waktu dekat, tapi nanti kita lihat dalam jangka panjang apakah perusahaan ini bisa menjadi semakin baik atau enggak.
Ini komite audit ya, ini kita lihat di sini. Manajernya kayaknya gak ada yang berubah ya. Memang setiap perusahaan memiliki persoalan mereka sendiri. Dan kalau kami lihat ini lebih kepada hutang sih. Untuk operasional mereka mulai bisa mengatasinya, tetapi yang hutangnya. Karena hutang terlalu banyak, beban keuangan yang menjadi banyak sehingga menjadi beban bagi keuangan perusahaan. Kas setara kas kita lihat. Ini ada rupiah, ada US dollar, dan ini ada pihak berasing juga. Mengapa? Karena ini saham BUMN. Jadi Krakatau Steel ini kan saham BUMN, jadi mereka pihak berasingnya ada dengan bank-bank, ada Bank Mandiri, Bank BNI, dan lain-lain gitu-gitu lah ya. Contohnya gitu-gitu. Ini ada Bank Mandiri, Bank BNI, Bank Syariah Indonesia. Nah, bisa lihat di sini. Mereka deposito pun ada di sana. Tapi ini kok pihak ketiga dengan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat ya. Mungkin kayak yang satu BUMN, yang satu kan BUMD, mungkin jadi pihak ketiga ya. Ini kita lihat di sini. Nah, ada Bank BRI juga nih. Tingkat suku bunga kok kecil ya, dari 2,25 menjadi 5,5%. Piutang usaha kalau kita lihat di sini, piutang usaha ada pihak berasing dan ada pihak ketiga. Nah, pihak ketiga sebesar 127 jutaan dolar, kemudian pihak berasing sekitar 44 jutaan dolar. Jadi sebenarnya pihak ketiga masih lebih banyak. Kalau yang pihak berasing cuma 44-an. Dan tampaknya ini kita nggak tahu ya. Ini memang cash flow-nya sangat-sangat macet. Menurut kami sangat macet ya. Tapi kita nggak tahu sebenarnya itu pihak ketiga ataupun pihak berasing. Namun jika dilihat dari jumlah pihak berelasi, seharusnya jumlahnya itu nggak bakalan bisa memenuhi semuanya. Yang ini yang lebih dari 3 bulan sampai lebih dari 720 hari. Berarti seharusnya ada tambahan dari pihak ketiga lagi. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, mengapa bisa begitu? Apakah karena hutang Krakatau Steel ini ada hutang, kemudian ada yang piutang juga jadi gak dibayar atau gimana, gak ada yang tahu ya. Tapi kalau menurut kami, kalau ingin memperbaiki semuanya, seharusnya cash flow-nya itu harus ditekan. Jadi misalnya kalau kita jual barang, kita batas jatuh temponya itu harus diperkecil dan sudah harus memilah mana pihak yang bisa membayar tepat waktu ya. Jatuh temponya tepat waktu, ibaratnya ke profilnya itu bagus. Jadi kalau misalnya profilnya udah bagus, semua bisa ditekan, jadi penurunan nilainya itu bisa ditekan, cash flow-nya itu bisa lebih bertambah. Nah, cash yang bisa lebih bertambah bisa diputar untuk membayar beban keuangan, membayar hutang, jadi beban keuangannya menurun, jadi lama-lama bisa semakin membaik untuk cash flow-nya. Persediaan kita lihat di sini bahan baku berkurang. Yang bahan baku berkurang menjadi meningkat. Memang biasanya kalau peningkatan bahan jadi, tapi kita perlu lihat juga apakah itu karena penjualan meningkat atau apa gitu. Nah, penjualan meningkat bisa dikarenakan nilainya ataupun harganya yang meningkat, bukan karena kuantitinya. Kalau kami lebih ke peningkatan kuantiti, itu berarti sebenarnya lebih bagus daripada peningkatan harga. Kalau menurut kami ya. Tapi kalau dalam dunia keuangan, tetap mereka melihat dari sisi nilainya. Makanya kalau sebuah perusahaan yang jelek, kalau mau buat jadi bagus, itu butuh waktu beberapa tahun, nggak bisa langsung instan. Karena tetap banyak sekali masalah yang perlu dihadapi. Mungkin kita pikir, oh cuma atur ini, atur itu. Nah, kita kan belum tahu. Belum lagi nanti distribusinya, logistiknya, dari sisi HR-nya, dari sisi finance-nya, dari sisi operasionalnya, dari sisi projectnya, ini, itu, mesinnya. Nah, itu semua ada hal yang sangat banyak, jadi makanya gak gitu mudah ya. Kita lihat, ini kita skip. Ini kita skip aja, karena sebenarnya yang penting itu hutangnya. Mau nengok dari mana, dan persenannya itu gak gitu apa ya. Kalau kita bilang kayak saham BUMN itu gak mungkin untung, saya gak juga.
Mengapa? Kalau kita lihat dari Bank Mandiri, nah itu untung juga ya. Kayak Bank BNI, BRI gitu-gitu kan bagus juga. Ini kita lihat apa ini? Oh, ini kita skip. Imbalan kerja. Imbalan kerja kita lihat apakah ada imbalan kerja yang kepada top management. Tampaknya gak ada disebutkan nih ya. Ini cuman viabilitas imbalan kerja gitu-gitu. Program pensiun manfaat pasti 77 juta dolar. Maka ya, program pensiun aja udah banyak kali uangnya. Kalau ditekan kan bisa. Nah, itu yang menjadi pertanyaan, kalau di bank BUMN, nah itu gimana itu? Tingkat bunga atuaria per tahun tinggi. Saya kalau kita lihat cashnya tadi, cashnya yang bunganya itu cuma 2,5 sampai 5,5, sedangkan yang ini semua tinggi-tinggi. Makanya kalau bisa, kita harus menyingkirkan pandangan bahwa saham BUMN itu kebanyakan rugi. Kita gak boleh berpikiran kayak gitu. Kita harus anggap semua perusahaan harus bisa untung itu ya. Pemegang saham kita lihat ini ada pemerintah Indonesia, ada lain-lain. Nah ini kayak nggak gitu berubah nih. Pendapatan usaha kita lihat, oh semua dari produk baja ya. Ini produk non baja, sarana infrastruktur, rekayasa dan konstruksi, jasa lainnya. Nah ini kita nggak tahu nih jasa lainnya ini apa ada termasuk pengolahan limbah. Nah ini jadi kita nggak tahu. Kalau misalnya mereka sudah mulai masuk, nah itu akan sangat bagus. Ini rata-rata produk baja yang lokal pun dia semuanya rata-rata main lokal ya. Kalau luar negeri itu sedikit saja, andai saja mereka bisa ekspor lebih banyak. Banyak mereka buat bajanya itu ada tambahan nilai atau gimana, baru diekspor ke luar negeri. Nah itu kan bagus juga. Makanya kita harus bisa inovasi. Walaupun mungkin kita bilang harga dari produk luar negeri lebih murah, lebih bagus ini itu. Nah kita harus menciptakan brand tersendiri, menciptakan kualitas dan inovasi yang tidak ada pada pesaing lainnya. Memang nggak gitu mudah ya, tapi kalau bisa ya tim apanya itu, tim planningnya itu ya cari apa ya, cari gimana bisa inovasi. Beban operasional, beban penjualan, beban pengangkutan ini lain-lain, oke. Ini masih oke lah ya. Ini kayak mereka ada sedikit efisiensi menurut kami. Ini saya cukup bagus sih, mereka sudah apa ya, sudah berusaha, tampaknya sudah berusaha sih manajemennya. Pendapatan keuangan, beban dan dari jasa giro dan deposito berjangka. Mereka yang susahnya itu di beban keuangan saja, kalau menurut kami ya. Sama yang untuk yang kedepannya planningnya itu gimana bisa bertahan dalam industri ini, lebih ke sana ya. Kita skip. Bahkan tadi kalau kita lihat hutangnya itu bertambah lagi ya. Maka itu saya kali sekian dan terima kasih, saya frustasi.